Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iyanatun Nurul Maisyarah. Sebagai seorang muslim, masjid bukan hanya bangunan, tapi tempat yang sangat suci, rumah Allah, tempat kami bersujud dan juga berdoa. Saya berkunjung ke Masjid Baitur Razak di Citraland, Surabaya. Yang menarik, jika biasanya kubah masjid berbentuk seperti setengah bola, di Masjid Baitur Razak ini kubahnya menyerupai genteng dengan bentuk segitiga lancip yang memberikan nuansa yang lebih modern dan mungkin menyesuaikan dengan gaya arsitektur di sekitar Citraland. Masjid ini juga memiliki menara yang dalam tradisi Islam berfungsi untuk mengumandangkan azan, yaitu panggilan mulia bagi umat muslim untuk segera melaksanakan sholat. Sebelum memasuki ruang sholat, tersedia juga tempat wudhu sebagai simbol penyucian diri. Di bagian pintu masuk masjid terdapat kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad. Kaligrafi ini tidak hanya memperindah masjid, tapi juga menjadi pengingat bahwa inti dari ibadah kami adalah menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Di dalam masjid, suasana sangat tenang dan khusyuk sangat terasa, tanpa adanya ornamen atau gambar makhluk hidup, sesuai dengan prinsip dalam agama Islam untuk menjaga kekhusyukan dalam beribadah. Bagi saya, masjid ini bukan hanya bangunan, tapi ruang spiritual yang mengajarkan kesederhanaan, ketenangan, dan bagaimana manusia berserah diri, berdoa, serta memperkuat ikatan keimanannya kepada Allah. Setelah dari masjid, saya melanjutkan kunjungan saya ke gereja Katolik Santo Yakobus. Sebagai seorang muslim, ini adalah momen yang penuh rasa hormat dan juga rasa ingin tahu. Ketika memasuki area gereja, saya melihat ada ornamen dan patung yang tentu memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi umat Katolik. Salah satu bagian yang menarik perhatian saya adalah patung Tuhan Yesus yang berada di tengah gereja. Di patung tersebut, Tuhan Yesus digambarkan sedang memangku seorang anak kecil, sementara satu anak lainnya berdiri menghadapnya. Bagi saya, ini memberikan pesan kasih, penerimaan, dan perhatian Tuhan terhadap anak-anak yang merupakan sesuatu yang sangat universal dan indah. Selain itu, saya juga melihat jendela-jendela kaca patri berwarna yang tampak sangat indah dan artistik. Saya tidak tahu secara pasti apa makna dari gambar-gambar yang ada di sana. Namun, saya bisa merasakan bahwa setiap warna dan bentuknya punya arti tersendiri bagi umat Katolik. Cahaya yang menembus kaca tersebut menciptakan suasana yang tenang dan penuh kehikmatan, seolah mengajak siapapun yang berada di dalamnya untuk merenung dan berdoa dalam keheningan. Di belakang gereja, saya mengunjungi Gua Maria yang dikelilingi oleh taman dan kolam ikan koi. Tempat ini terasa sangat sejuk dan damai, menjadi ruang yang sangat tenang untuk berdoa dan merenung. Penataan lingkungan gereja secara keseluruhan sangat rapi dan asri, yang memberikan pengalaman spiritualitas yang nyaman bagi umatnya. Sebagai seorang muslim, saya sangat menghormati cara umat Katolik mengekspresikan keimanannya mereka melalui arsitektur yang penuh simbol dan makna. Meskipun berbeda dalam bentuk dan tata cara ibadah, saya melihat bahwa baik di masjid maupun di gereja sama-sama menjadi tempat yang sakral, tempat di mana manusia mencari kedamaian dan kekuatan dari Tuhan. Sebagai seorang muslim, saya meyakini bahwa setiap agama memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan penghambaan kepada Tuhan. Melalui arsitektur dan simbol yang berbeda, masing-masing tempat ibadah menghadirkan nuansa spiritualitas yang khas dan patut dihargai. Kunjungan ini mengajarkan kepada saya bahwa meskipun cara kita beribadah berbeda, tujuan kita tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui arsitektur dan simbol yang khas, setiap agama menyampaikan nilai-nilai kebaikan dengan caranya masing-masing. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati. Apapun agama kita, kita harus hidup berdampingan dalam damai tanpa mencela atau merendahkan keyakinan orang lain, dan tidak merasa bahwa kebenaran hanya milik kita sendiri. Karena saat kita menerima perbedaan dengan hati yang terbuka, bukan dengan rasa takut atau ancaman, di sanalah kita bisa membangun hidup yang damai dan saling menghargai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai seorang umat Katolik, saya ingin membagikan pandangan saya setelah mengunjungi masjid. Jadi pada saat saya mengunjungi masjid, saya dapat merasakan suasana yang tenang dan damai. Di saat saya sampai di masjid tersebut, terdapat juga beberapa orang yang sedang melakukan membasuh kaki, tangan, dan juga wajahnya di tempat wudhu. Jadi tempat wudhu ini tempat untuk membasuh kaki, tangan, dan juga muka, di mana sebagai simbol untuk menyucikan diri sebelum masuk ke tempat suci, yaitu masjid. Dan saat saya naik ke lantai 2, terdapat juga pintu depan dengan lafaz Allah dan juga Muhammad. Dan di dalam masjid tersebut terdapat juga mihrab dan mimbar. Jadi mihrab itu merupakan cekungan tempat imam dan hadapnya itu mengarah ke kiblat atau ke arah Ka'bah. Di dalam masjid juga sudah sangat umum untuk menemukan karpet merah yang digunakan sebagai tempat bersujud. Dan juga terdapat beduk. Beduk ini merupakan alat tradisional umat Islam yang digunakan untuk memanggil sholat. Dan dari sini saya dapat merasakan dua persamaan di antara agama Katolik dan juga Islam, di mana sebelum kita memasuki tempat suci, kita harus menyucikan diri terlebih dahulu. Untuk umat Islam yaitu untuk melakukan wudhu, sedangkan untuk umat Katolik yaitu mengambil air suci di luar pintu gereja dan juga membuat tanda salib. Saya akan menyampaikan apresiasi saya terhadap dua karya arsitektur
rumah ibadah, yaitu Masjid Baitur Rozak Citraraya dan Gereja Katolik Santo Yakobus yang berada di Citraland, melalui 5 kata kunci utama dalam pembelajaran agama. Yang pertama toleransi, keindahan, keharmonisan, penghormatan, dan kesucian. Nah, yang pertama toleransi. Meskipun Masjid Baitur Rozak dan Gereja Santo Yakobus tidak dibangun berdampingan secara fisik, keduanya berada di dalam kawasan yang modern, yang memiliki keragaman sosial dan agama yang tinggi. Dari sudut pandang arsitektur, keberadaan kedua tempat ibadah ini mencerminkan nilai toleransi karena masyarakat di sekitarnya mampu hidup berdampingan dengan damai meskipun latar belakang kepercayaan mereka berbeda-beda. Desain masing-masing bangunan tidak bertujuan untuk mendominasi ruang, melainkan hadir dengan karakter masing-masing yang kuat, namun tetap saling menghargai keberagaman di sekitarnya. Toleransi di sini bukan hanya soal ruang, tetapi juga soal bagaimana arsitektur menjadi simbol hidup berdampingan dalam kedamaian. Lalu yang kedua, keindahan. Masjid Baitur Rozak memancarkan keindahan melalui bentuknya yang sederhana, bersih, dan proporsional. Arsitektur masjid ini mengusung nuansa tropis modern dengan ornamen Islami yang ringan dan tidak berlebihan. Penggunaan warna putih dan materi alami seperti batu dan kayu memberikan kesan tenang serta bersih, sejalan dengan nilai spiritualitas Islam. Di sisi lain, Gereja Katolik Santo Yakobus menghadirkan keindahan melalui desain yang lebih monumental dan arsitek. Langit-langit tinggi, jendela kaca, patri berwarna-warni, serta tata cahaya yang dramatis menciptakan suasana sakral dan megah. Keindahan pada gereja ini tidak hanya terletak pada struktur bangunannya, tetapi juga pada simbol-simbol liturgi yang memperkaya pengalaman rohani. Lalu yang ketiga, keharmonisan. Baik masjid maupun gereja dibangun dengan pertimbangan konteks lingkungan sekitar. Masjid Baitur Rozak menyatu dengan kawasan hunian di Citraland tanpa terlihat mencolok, namun tetap menjadi penanda spiritual yang tenang. Gereja Santo Yakobus pun demikian, terintegrasi dalam kawasan Citraland yang modern, namun tetap membahas suasana sakral di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban. Keharmonisan juga tercermin dalam peran sosial masing-masing tempat ibadah. Keduanya menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial, seperti pengajian, misa, pendidikan rohani, bakti sosial, dan kegiatan komunitas. Dengan demikian, arsitektur mereka bukan hanya membangun ruang fisik, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara umat agama dan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat, penghormatan. Desain arsitektur dari kedua tempat ibadah ini menunjukkan tingkat penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai iman. Di Masjid Baitur Rozak, ruang sholat diarahkan dengan presisi ke kiblat, dengan tempat wudhu dan mimbar yang dibuat secara fungsional dan bersih. Semua elemen dirancang untuk menunjang kekhusyukan dalam beribadah. Sementara itu, di Gereja Santo Yakobus, penataan ruang berpusat pada altar dan salib sebagai lambang utama pengorbanan Kristus. Kursi jemaat disusun simetris, pencahayaan diarahkan ke pusat liturgi, dan setiap detail interior mencerminkan penghormatan terhadap liturgi Katolik. Arsitektur tidak hanya melayani fungsi praktis, tapi menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Lalu yang terakhir, kesucian. Kesucian adalah inti dari setiap tempat ibadah. Di Masjid Baitur Rozak, atmosfer sakral dihadirkan melalui ruang yang terang, bersih, dan terbuka. Arsitekturnya mengarahkan umat untuk fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa distraksi visual yang berlebihan. Sementara di Gereja Santo Yakobus, suasana sakral diciptakan melalui elemen-elemen liturgis yang simbolik dan pencahayaannya yang menyentuh batin. Saat masuk ke dalam gereja, kita merasakan perubahan suasana dari dunia luar yang sibuk ke ruang rohani, hening, dan penuh rasa hormat. Keduanya menyampaikan bahwa kesucian bukan hanya tentang bentuk, tetapi bagaimana ruang untuk mengarahkan hati manusia untuk mendekat pada yang ilahi. Kesimpulannya adalah, Masjid Baitur Rozak dan Gereja Katolik adalah bukti bahwa arsitektur keagamaan bisa menjadi media yang kuat untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual melalui 5 kata kunci: toleransi, keindahan, keharmonisan, penghormatan, dan kesucian. Kita melihat bahwa bangunan ibadah bukan hanya struktur fisik, tetapi juga sarana perjumpaan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Semoga melalui apresiasi ini kita semakin terdorong untuk menghargai keragaman, memperkuat toleransi, dan menjaga ruang ibadah sebagai tempat suci yang mendamaikan hati.